Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat pagi, siang, dan sore ataupun malam dimanapun anak-anakku berada. Selamat datang kembali di pelajaran kemuhammadiyahan, pendidikan kemuhammadiyahan di kelas 9. Bersama Ustadz Afi kembali. Kita kemarin telah membahas KD 3.1 tentang meneladani tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kita meneladani tokoh-tokoh Muhammadiyah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau ini. Nah, tentu saja kita sudah mulai belajar kemarin tentang Ki Bagus Hadikusumo dengan keluasannya dalam berdakwah, yang mengembangkan kesenian sepak bola dan turut aktif menjadi kemudian penasihat Presiden Soekarno. Kita juga telah mempelajari A.R. Sultan Mansur, tokoh Muhammadiyah, Ketua PP yang ke-6, yang juga memberikan kita keteladanan tentang bagaimana caranya berdakwah, ya, berpindah-pindah dari satu tempat. Dulu dia dari Maninjau, Sumatera Barat, mengenalkan Muhammadiyah salah satunya kepada Buya Hamka yang kita kenal sekarang, ya, lewat film-filmnya. Lalu kemudian kita kemarin belajar tentang Yunus Anis dengan gagah perkasanya dia mengembangkan Hizbul Waton setelah berdakwah keliling Indonesia, ya, ikut hadir di DPR GR dekat dengan sosok Aha Nasution begitu, yang kemudian dijuluki sebagai imam tentara karena dipercaya oleh TNI Angkatan Darat untuk menjadi pusroh ibadah, ya, pusat rohaniawan. Kemudian kita belajar tentang Kiai Haji Ahmad Badawi yang kemudian berdakwah di kalangan elit, ya, juga penasihat Insinyur Soekarno, seperti halnya kemarin Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini kemudian anakku sekalian kita masuk di chapter terbaru kita tentang tokoh PP Muhammadiyah, seorang saudagar dari Surabaya, Kiai Haji Fakih Usman. Mari kita simak bersama-sama videonya. Baik anak-anakku sekalian, udah ganti baju nih. Kita akan lanjut bahasan kita tentang Kiai Haji Muhammad Fakih Usman. Tapi Ustadz beri kesempatan di pertemuan kali ini Ustadz akan memperkenalkan diri Ustadz dulu. Nih ada kebetulan yang baru nih, ya. Welcome to Muhammadiyahan class, kids. Let's get to know each other. Jadi Ustadz namanya Hafiz Wakanela Fauzisar. Hello, I'm a teacher Afe. Hello everyone, I will be your new teacher on this class. Mungkin ada beberapa kesempatan nanti Ustadz Fada akan pindah, maka Ustadz juga akan mengisi beberapa kelas yang ditinggalkan oleh beliau. Ustadz beberapa fakta, ada beberapa yang menarik, termasuk Ustadz dulu pernah tinggal 2 tahun, ini umur Ustadz 30, ya. But I prefer to live in Indonesia karena kita banyak bisa mengenali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang dan keterbelakangan. Kenapa Ustadz jadi guru? Karena memang menjadi teacher punya kesempatan untuk bisa awet muda bertemu dengan anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian ini bisa juga kita bisa melakukan transfer ilmu satu sama lain, saling belajar, sehingga pada akhirnya dari kesempatan satu sama lain kita bisa belajar itu, kita bisa menemukan keunikan, sharing emosi, begitu ya, emotion and pride in it. Jadi ada sense of kebahagiaan dan juga kebanggaan, ya, yang kita kadang nggak bisa deskripsikan secara lugas dengan kata-kata. Ya, kemudian beberapa pengalaman Ustadz yang sekarang kemudian jadi permanent teacher dan juga kepala sekolah kalian. Beberapa capaian Ustadz termasuk kemarin kalian pilih sebagai guru inspiratif, ya, yang paling inspiratif. Nah, yang Ustadz suka memang minum kopi, ya, kemudian baca novel atau buku-buku yang lainnya, dan juga Ustadz suka untuk berenang. Ya, ini karena hobinya Ustadz adalah explore, ya, shot photographs, moto begitu, ya, memfoto pakai kamera. Sebagai hobi itu Ustadz kadang selain jadi guru juga melakukan kegiatan fotografi. Ini beberapa hasilnya. Ini ada Star Trails, dan ini ada di Gunung Rinjani ini, ya.
salah satu kesempatan Ustaz mendaki sampai di sana. Nah, kemudian inilah saya dan juga inilah beberapa murid-murid kita atau murid-murid teman-teman semuanya. Ustaz sayang pada kalian dan juga Ustaz bangga terhadap apa yang telah kalian lakukan. Terima kasih atas perkenalan singkat ini. Nice to meet you. Nah, maka mari kita bahas tentang Kiai Haji Fakih Usman yang kemudian menjadi ketua PP Muhammadiyah yang paling singkat dari 1968 sampai 1971. Ini Ustaz bikin seperti peti ini untuk menandakan tahun ya generasi. Tidak hanya itu, beliau bahkan menjabat sebagai ketua PP itu hanya 7 hari. Saking singkatnya karena memang ajal telah memisahkan beliau dengan dakwahnya dengan Muhammadiyah. Yang Ustaz lakukan setelah Ustaz riset, baca beberapa manuskrip ya, Ustaz cari foto-foto, kemudian informasi tentang beliau Ustaz kepoin nih gitu ya. Ustaz ya, yang kemudian Ustaz tangkap beberapa kata Ustaz tuangkan di sini. Selain ketua PP Muhammadiyah tersingkat, beliau adalah saudagar, juga cendekiawan, juga ulama yang juga pedagang, punya kreativitas dalam mencari rezeki. Selain waktu itu juga dikenal di syarikat dagang di daerah Gresik, tapi juga dia bisa jualan alat-alat bangunan atau material bangunan begitu ya, sampai punya galangan kapal dan juga pabrik tenun. Asalnya dari Surabaya, bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia waktu itu di 2 kali periode jabatan. Dulu lewat Partai Masyumi, 2 kali jabatan tuh kabinet Wilopo yang terakhir dan satu lagi kabinet Halim kalau tidak salah. Nah, ini yang juga perumus kepribadian Muhammadiyah. Jadi sebelumnya waktu itu Yunus Anis sudah waktu itu sempat kita bahas, memberikan masukan atau merintis ya gagasan ide kepribadian Muhammadiyah, tapi beliau yang pada waktu itu membawa sampai kemudian disahkan pada muktamar di Jakarta. Beginilah profil Kiai Haji Muhammad Fakih Usman yang kemudian kalau kita baca dari awal, memang Kiai Haji Fakih Usman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 2 Maret 1909. Nah, dia berasal dari keluarga santri yang sederhana dan taat ibadah. Karena memang kedua orang tuanya tidak sanggup untuk mensekolahkan di sekolah Belanda pada waktu itu karena masalah keuangan, sehingga Fakih Usman yang merupakan anak keempat dari keluarga yang gemar menuntut ilmu ini dididik oleh bapaknya sendiri, baik pengetahuan agama maupun juga pengetahuan umum. Masa kecilnya dilalui dengan belajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya sendiri. Menginjak usia remaja, dia belajar di pondok pesantren di Gresik pada tahun 1914 nih sampai 1918. Kemudian di antara tahun 18 sampai 24 dia menimba ilmu pengetahuan di pondok pesantren di luar daerah Gresik. Nah, ini kan ada unsur dia merantau. Dengan demikian dia juga banyak menguasai buku-buku yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Karena penguasaan bahasa Arabnya yang dia pelajari secara otodidak, dia juga terbiasa membaca surat kabar dan majalah berbahasa Arab, terutama dari Mesir, yang berisi tentang pergerakan kemerdekaan yang waktu itu sedang gencar-gencarnya. Ada namanya gerakan pembaharuan Islam, Islamic Resurgence atau kebangkitan Islam yang terjadi pada waktu abad 19 dan awal abad 20 dunia Islam. Fakih Usman kemudian memiliki etos entrepreneurship yang kuat karena dari kecil sudah biasa berjualan gitu ya. Entrepreneurship ini jiwa mencari peluang kemudian untuk bisa dikonversi menjadi profit atau keuntungan. Kegiatan bisnis yang dilakukan cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal dan juga pabrik tenun di Gresik. Bahkan dia juga diangkat sebagai ketua persekutuan dagang sekawan sedaerah Gresik.
Kemudian keterlibatannya dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925 ketika ia diangkat sebagai ketua grup Muhammadiyah Gresik nih, semacam ketua cabang yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya karena kepiawaiannya menjadi ulama dan cendekiawan, kemudian ia diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur periode 32 sampai 36 yang berkedudukan di Surabaya. Jadi sudah melalang buana ya. Anak-anakku, ketika itu Mas Mansur dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah, ketua PP sebelum Ki Bagus Hadikusumo nih, dia menggantikan kedudukan Mas Mansur sebagai konsul Muhammadiyah Jawa Timur pada tahun 36. Tahun 53 untuk pertama kalinya diangkat dalam susunan kepengurusan PP Muhammadiyah dan seterusnya, kemudian selalu terpilih sebagai salah satu staf ketua PP Muhammadiyah. Menjelang meninggalnya, beliau dikukuhkan sebagai ketua umum PP Muhammadiyah pada Muktamar 37 di tahun ke-68 di Yogyakarta periode 68-71. Namun jabatan itu hanya diampu atau diemban hanya dalam beberapa hari saja, karena ia segera dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada tanggal 3 Oktober 1968. Wah, ini kita belajar dari foto beliau ini ketika memberikan pidato dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1953. Nah, inilah kita belajar betapa maut sangat mudah memisahkan kita dengan kehidupan yang fana di dunia ini, teman-teman semuanya. Nah, Fakih Usman banyak juga terlibat aktif di beberapa gerakan Islam yang sangat membantu perkembangan Muhammadiyah. Dia pernah kenal dengan Buya Hamka ya, memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah di Jawa Timur. Padahal kita kenal kemarin Muhammadiyah dengan Suara Muhammadiyahnya mendapat rekor muri sebagai majalah yang terbit paling lama di Indonesia ini, sampai sekarang konsisten. Di tahun 59 dia juga menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang kemudian disingkat Panji Mas bersama dengan Buya Hamka, Yusuf Abdullah Poer, dan juga Yusuf Ahmad. Majalah ini memiliki ikatan yang erat dengan Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat jejak sepak terjangnya yang demikian besar, kita mungkin nggak akan mengira bahwa Fakih Usman yang lahir di desa kecil di Gresik kemudian namanya bisa harum. Bahkan di sini dijadikan sebagai gedung Universitas ya Muhammadiyah Palembang. Barangkali anak-anak nanti bisa kita lihat ketika kita study tour ke Palembang atau ke tempat yang lain. Nah, Kiai Haji Fakih Usman ini juga aktif ya sebagai pengurus besar Masyumi yang kemarin saya sampaikan. Kantor besarnya dulu di sekolahan Ustadz di Muallimin Yogyakarta. Fakih Usman ini di tahun 52 duduk sebagai ketua 2 sampai dengan 60 saat Masyumi dibubarkan. Kemudian beliau melakukan layangan protes juga gitu kepada Presiden Soekarno bersama dengan Ahmad Haryono dan juga Hasan Basri untuk mengembalikan citra Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu. Yang kemudian waktu itu Masyumi masih bersama dikelola oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ternyata Fakih Usman sudah terpilih sekali kok nggak ada nih wakil dari NU. Pada akhirnya kemudian diulang atau diadakan pemilihan ulang dan terpilih kembali Fakih Usman sebagai representasi Masyumi. Pada akhirnya NU kemudian mempertegas keluarnya NU dari Partai Masyumi. Selepas jabatan Menteri Agama, dia juga punya peran erat untuk mendamaikan nih. Ada Pemerintah Revolusi Republik Indonesia PRRI di Sumatera Utara yang waktu itu tokoh-tokoh besarnya diantaranya adalah Muhammad Rum begitu ya. Kemudian ada Syafruddin Muhammad Nasir, Baharudin Harahap, Burhanuddin Harapan, dan Syafruddin Prawira Negara. Beliau coba berdialog dengan beliau ini karena membuat gerakan separatis ya menentang Soekarno. Tapi pada akhirnya beliau Kiai Haji Fakih Usman belum berhasil untuk mendamaikan kelompok itu.
dan kemudian sebagai seorang wakil ketua PP di zaman Ahmad Badawi, yang kemudian Kiai Haji Fakih Usman juga memimpin. Dia merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah, ya, kemudian diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35. Nah, aku sekalian, apa gambaran besarnya? Gambaran besar yang Ustadz kira-kira bisa sampaikan adalah, mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan juga kita banyak nggak bisa ngira. Dari SD Muhammadiyah kecil di kalangan kauman di Yogyakarta, lahirlah sebuah ide yang kemudian jadi besar, bahwa seorang muslim harus melakukan pembaharuan, tarjid dan tajdid itu termasuk juga memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada lingkungannya, yang pada akhirnya sampai detik ini Sekolah Muhammadiyah kalau di Gresik ini saat searching, ini termasuk salah satu yang masuk top 1000 sekolah di tahun 2002. Ini bangunannya luar biasa megah dan luar biasa indah. Nah, aku sekalian, semangat ini yang seyogyanya kita tularkan kepada rekan-rekan kita. Nanti anak-anak juga berdakwah di lingkungan masing-masing sebagai aktivis, nanti juga dakwah Muhammadiyah yang menyerukan Islam yang berkemajuan ini bisa Ananda bawa sampai kemudian memberikan amal jariah, ya. Kita tahu ilmu yang bermanfaat salah satunya akan menjadi jariah kita di yaumil kiamah kelak, ya. Semoga anak-anak kemudian belajarnya lancar, hafalan Al-Qur'annya lancar, dan juga selalu diberikan kemudahan hingga nantinya mencapai cita-cita yang diinginkan. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah signing out, ya. Assalamualaikum.